Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja mingguan terbanyak selama ini karena tambah pete 1 ikat. Dan plus minus melakukan belanja mingguan yang aku rasakan selama ini. Selamat beraktivitas. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Untuk video kali ini aku ingin berbagi aktivitasku di pagi hari setelah pulang dari pasar. Setelah sekian lama aku tidak pergi ke pasar, ini akhirnya aku pergi ke pasar. Tapi belanjaannya tidak seperti biasanya. Ini bahkan aku tadi sampai berangkat 2 kali ke pasar karena uangnya tidak cukup. Seperti biasanya, aku selalu membawa uang 110 waktu berangkat untuk pertama kalinya, tapi ternyata masih kurang karena ada pete sekepok ini ya teman-teman. Ini termasuk jarang di daerahku ada pete dalam jumlah banyak dan ini menurutku sangat murah daripada aku membeli eceran. Mungkin pedagang tadi itu dari miliknya sendiri, jadi sangat murah sekali. Tadi itu 20 lonjor harganya 35.000. Daripada aku kemarin beli 12 lonjor harganya 32 dan masih muda-muda. Kalau yang ini sudah tua-tua ya teman-teman. Aku akan menyebutkan sesuai dengan apa yang aku ingat. Aku memang tidak pernah mencatat harga belanjaanku, tapi aku selalu menjatahnya dengan uang 110.000 ya teman-teman. Tapi untuk kali ini tentu saja lebih dari itu karena ada petainya. Untuk teri kecil ini aku membelinya dengan harga 10.000, dapat 5 rantang ya teman-teman. Ini nanti rencananya mau dieseng-eseng, tapi nanti ya teman-teman sama pete taruh dulu di kulkas setelah dibersihkan. Untuk ikan irisan aku membelinya 30.000. Kalau tidak salah setiap 10.000 mendapatkan 14 potongan ikan diiris ya teman-teman. Ini adalah kesukaan Mas Chandra. Dia paling suka ikan irisan ya teman-teman. Rencananya ini dibuat kotokan hampir sama dengan bumbu ikan teri. Ya memang bumbunya satu itu saja, yang membedakan hanya mungkin campurannya saja ya teman-teman. Ini aku membersihkan ikan irisannya dulu biar tidak ada kotoran yang tersisa. Sebenarnya sudah bersih kalau ikan irisan ya teman-teman, tapi aku tetap harus membersihkannya biar tidak ada kotoran yang menempel, biar waktu masak nanti enak dan tidak rasa pahit dari sisa kotorannya. Untuk kali ini aku ke pasarnya tidak dengan Mas Chandra karena tadi tidak mau diajak ke pasar. Aku jadi berangkat sendiri ya teman-teman. Ini lanjut ke video. Aku beli ikan tongkolnya ini kalau tidak salah dapat 3 biji satu rantangnya. Itu dengan harga 2.500. Aku membelinya 4, jadi dapat 12 biji. Ini aku membuangnya dulu, kotoran juga kepalanya biar enak waktu menyimpannya, menghemat ruang juga sekaligus menghemat waktu memasaknya nanti. Sebenarnya aku lupa waktu membuat video ini, baru ingat kalau aku punya ikan benggol yang belum aku masak. Belum ya teman-teman, karena waktu aku ngambil video ini dengan jarak yang
aku gunakan untuk ngisi suara mungkin hampir 5 harian. Belum sempat ngisi suara, baru sempat ngisi suara hari ini juga plus ngedit. Jadi kalau ada yang lupa maklum saja ya teman-teman. Ini adalah jenis ikan yang sama dari pemberian saudara yang kemarin aku dikasih ikan, katanya ikan jenis ini enak, jadi aku membelinya lagi. Ini aku mau memasukkan ikan terinya yang tadi sudah aku cuci terlebih dahulu biar tidak terlalu lama di luar. Aku harus cepat-cepat menyimpannya di dalam kulkas. Aku dahulukan dulu ikan-ikanan untuk sayur nanti dulu ya teman-teman, karena kalau sayur untuk waktu lama tidak langsung dimasukkan masih aman. Kelebihan dari kita belanja mingguan adalah kita bisa mengatur keuangan belanja mingguan tanpa harus kita memikirkan lagi belanja apa untuk besok. Tapi kalau untuk tahu dan tempe aku tidak pernah membeli di ke pasar ya teman-teman, jarang sekali. Aku selalu membelinya di tukang tahu dan tempe yang ada di rumah. Beliau adalah pedagang keliling, jadi menurut Pak suami itu tempenya paling enak, jadi aku tidak pernah membelinya di luar pedagang itu. Dan kedua adalah kita bisa masak sewaktu-waktu. Kapanpun kita mau masak, kita tinggal masak. Karena moodku itu datangnya bisa tiba-tiba waktu ingin masak. Jadi kalau tidak ada bahan makanan di rumah pasti kebingungan mau cari di mana, karena pasarnya yang ada hanya pasar pagi. Kalau yang ada di toko, tapi itu pun sangat jauh ya teman-teman, ada, tapi kalau untuk toko sayur itu terkadang juga sudah sangat tidak ada pilihan lain selain yang ada saja. Ikan ini aku tidak pernah membelinya ya teman-teman. Ini kata pedagangnya ikan pari, katanya enak sekali. Mungkin kalau bisa dibilang ini adalah ikan nila. Nilanya ikan laut tapi ya teman-teman, aku belum pernah memasaknya. Jadi lihat saja nanti setelah aku memasaknya baru aku bisa berkomentar ya teman-teman, ini rasanya bagaimana. Untuk ikan yang tadi juga ikan pari ini aku membelinya dengan harga 29.000. Aku lupa berapa ikan parinya itu. Yang penting 2 ikan ini aku membelinya dengan harga 29.000. Kalau untuk kecambah ini aku membelinya dengan harga 10.000. Untuk kelebihan yang ketiga yang aku rasakan setelah melakukan belanja mingguan, bisa sedikit berhemat dengan kita melakukannya. Kalau aku menghitung waktu aku belum melakukannya, karena belum punya kulkas ya teman-teman, aku bisa menghabiskan 20-25.000 waktu sekali aku pergi ke pasar. Itu karena ada barang yang harus atau sesuatu yang harus aku beli meskipun itu tidak belanja pokok, seperti jajan ataupun sesuatu yang lain yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam bahan pokok yang penting yang harus dibeli ya teman-teman. Karena aku termasuk orang yang suka jajan, kalau ada atau lihat apa yang menurutku enak pasti aku selalu membelinya. Dengan cara belanja mingguan ini aku benar-benar merasakan penghematan yang sangat luar biasa. Aku bisa menghemat belanja mingguanku untuk kebutuhan yang lain. Kulkasnya belum aku bersihin dari beberapa waktu yang lalu.
Yang aku mau bilang mau bersihin, ternyata aku belum sempat bersihin ya teman-teman. Aku hanya sempat mencuci bagian rak-raknya saja, tapi tidak mencuci secara keseluruhan. Ini aku hanya lap-lap dengan tisu basah saja, setidaknya menghilangkan kotoran yang terlihat, tidak membersihkan secara keseluruhan. Bahkan tempat freezernya saja aku tidak mencairkannya. Nanti saja kalau lauk pauknya tinggal sedikit aku lanjut bersihkan ya teman-teman. Aku membersihkan kulkas itu biasanya 1 bulan 2 kali, tapi karena sekarang tidak sempat, aku tidak membersihkannya, aku hanya mengelap-ngelapnya saja. Itu pun freezernya tidak aku cairkan ya teman-teman. Ini aku langsung memasukkan bahan lauk pauk yang tadi aku sudah bersihkan. Lanjut aku mau metikin daun kemangi. Ini 2 ikat harganya 9.000, 1 ikatnya 5.000, tapi karena aku beli 2 jadi harganya diturunin 9.000 ya teman-teman. 1 ikat itu berisi 5 ikat kenikir tapi kecil-kecil. Kalau ecer pun mungkin boleh, tapi entah berapa harganya kalau eceran. Aku memang sengaja tidak tanya, aku mau langsung beli banyak karena ini sayuran kesukaan Pak suami dan ini termasuk musiman ya teman-teman. Tidak setiap ke pasar aku selalu menemukan daun kenikir ini, karena daun kenikir ini termasuk daun atau sayuran yang suka air, apalagi sekarang musim kemarau. Tapi termasuk ini daun yang sangat muda-muda, jadi pasti sangat enak nanti kalau dibuat jangan atau bobor ya teman-teman. Ini perutku sudah keroncongan, aku tadi beli cenil ya teman-teman 3.000. Aku memakannya sendiri karena Pak suami juga Mas Chandra tidak mau, jadi aku memakannya sendiri. Pilihan kita melakukan belanja mingguan selanjutnya, kita bisa menghemat waktu memasak ya teman-teman, karena kita sudah membersihkannya, sudah memetiknya, kita tinggal memasaknya saja. Bahkan bumbunya pun aku juga sudah menyiapkannya beberapa toples untuk 1 bulan atau bahkan lebih. Tapi tentu saja ya teman-teman, ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya kita harus siap waktu, kita harus benar-benar menyiapkan waktu untuk pergi ke pasar, membersihkannya, juga waktu kita mencucinya pun kita harus benar-benar bersih. Khawatir kalau kita tidak membersihkannya dengan benar-benar bersih, nanti mudah busuk waktu kita simpan di dalam kulkas. Apalagi aku punya bocil-bocil ya teman-teman. Ini saja aku sudah harus buru-buru padahal aku belum selesai. Adik Meka sudah rewel mau minta ditidurin. Kalau tidak salah ini sekitaran pukul 9 ya teman-teman. Sudah saatnya adik Meka tidur, padahal aku tadi waktu pergi ke pasar sudah pukul 5. Itu pun aku tidak masak sarapan ya teman-teman. Aku membeli 2 bungkus nasi untuk Mas Chandra dan Pak suami untuk sarapan, biar aku bisa fokus untuk membersihkan belanjaanku. Kalau kita tidak punya banyak waktu, mau belanja mingguan itu sangat berat. Harus benar-benar disiapkan waktu untuk belanja mingguannya biar tidak terlalu keteteran ya teman-teman. Sebaiknya kalau teman-teman mau belanja mingguan, sebelum berangkat itu sudah bersih semua rumah, biar waktu kita mengerjakan atau membersihkan belanjaan, kita tidak buru-buru dikejar waktu. Apalagi yang punya bocil-bocil ya teman-teman, kita harus ekstra
bersih-bersih dulu biar waktu kita bersih-bersih bisa membersihkan sayuran dengan tenang. Ini aku ngupas petenya di dalam kamar ya teman-teman, karena ini sambil nunggu adik Meka yang tertidur, tapi ternyata tidurnya tidak terlalu lama, hanya mungkin setengah jam saja. Dia sudah bangun di belakangku, dia sedang main-main ya teman-teman. Aku biarin saja biar aku juga bisa menyelesaikan mengupas ini biar cepat selesai. Ini sebenarnya dia sudah menggerak-gerakkan tripod kecil ini ya sebenarnya teman-teman. Aku buru-buru memegangnya biar tidak kan tripod lagi seperti kemarin. Tapi kalau untuk tripod yang kali ini tidak berat ya teman-teman, karena tripodnya pendek. Dia sangat penasaran dengan pete. Dia beberapa kali memakannya, tapi mungkin rasanya tidak enak, jadi dia memuntahkan lagi, tapi kemudian memasukkan lagi ke dalam mulut. Ini aku tidak langsung taruh di kulkas ya teman-teman. Aku membersihkannya dulu, setelah kering baru memasukkannya ke dalam freezer. Kalau kita masukkan ke dalam chiller pasti tidak akan tahan lama, tapi kalau kita memasukkannya ke dalam freezer pasti ini bisa tahan sampai 1 bulanan lebih kalau suhunya benar-benar dingin. Ada yang teman-teman yang samaan dengan aku, di rumahku itu paling suka dengan pete ya teman-teman. Jadi kalau ada pete yang murah pasti cepet-cepet dibeli dan cepat-cepat disimpan. Kalau tidak disimpan nanti dimasak semuanya bisa-bisa ini. Kalau di daerahku ini bisa 2000 sampai 2500 kalau beli per biji ya teman-teman. Berhubung ini belinya satu janjang, itu pun di penjual yang bukan orang sini, mungkin beliau asli yang punya pohonnya, jadi sedikit murah, tidak sampai 2000 per bijinya. Kalau di daerah teman-teman berapa harga petenya?